Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nelda Estar Helengea, NPM 220520086. Mata kuliah Pemrograman Visual, dosen pengampu Ibu Yolanda Rumapea Eskom. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai koneksi database di MySQL. Nah, sebelum kita mengkoneksikan database di MySQL, maka kita merancang terlebih dahulu sistem apa yang ingin kita buat. Nah, pada kesempatan ini saya telah membuat sistem database penjualan mobil. Nah, sebelum kita membuat ataupun merancang sistem tersebut, terlebih dahulu kita aktifkan SAMPP kita, barulah kita rancang di PHP MyAdmin. Nah, di sini saya sudah siap merancang database di PHP MyAdmin dan sekarang saya koneksikan di MySQL. Nah, ini adalah source code-nya di MySQL. Untuk mengkoneksikan source code di NetBeans ini ke PHP MyAdmin, kita berikan di sini judul perancangan database kita. Di sini judul perancangan sistem database saya adalah mengenai penjualan mobil. Nah, setelah kita membuat source code-nya seperti ini, teman-teman, maka ketika sudah selesai kita run-kan. Ini adalah hasil output dari koneksi di MySQL. Nah, ketika koneksinya source code-nya sudah benar, maka di sini akan ada tulisan koneksi berhasil. Di mana ini terdapat pada outputnya koneksi berhasil. Tapi teman-teman, ketika ada kesalahan pada koneksi database-nya, maka di sini nanti akan ada koneksi gagal ataupun kita contohnya lupa mengaktifkan SAMPP kita. Nah, setelah koneksi di MySQL ini sudah berhasil, sekarang kita membuat form login. Nah, form login ini adalah terlebih dahulu kita sudah membuatnya di PHP MyAdmin. Dan sekarang kita koneksikan yang ada di PHP MyAdmin itu di form login. Yang ada di form login ini adalah username, password, dan ada button loginnya. Nah, untuk membuat koneksinya kita membuat source code form loginnya. Ini adalah source code untuk mengkoneksikan form login ini di perancangan database kita di PHP MyAdmin. Nah, ini adalah source code untuk button loginnya, di mana di sini SKL select from admin where username. Username di sini adalah sama dengan yang ada di PHP MyAdmin. Username dan juga ada passwordnya. Terlebih dahulu kita membuat username dan password itu di MySQL. Baru nanti kita hubungkan di form login. Nah, setelah kita merancang source code yang ada di form login, ini adalah source code-nya. Baru setelah itu kita run-kan. Nanti outputnya seperti ini. Kalau koneksinya itu berhasil, maka di sini akan ada berhasil login, dan kalau gagal maka di situ akan ada pemberitahuan username atau password salah. Oke. Setelah itu ini adalah hasil outputnya login di MySQL. Nah, di sini terlebih dahulu saya sudah membuat password tadi di PHP MyAdmin, yaitu 220520086. Nah, saya aktifkan password ini di form login, maka ketika saya klik button login maka ini sudah berhasil. Penyimpan data sudah berhasil. Baik teman-teman, setelah itu saya membuat CRUD. CRUD ini adalah mengenai simpan, cari, edit, dan hapus. Itu adalah CRUD. CRUD ini saya membuat yang pertama yaitu mobil. Baru yang kedua nanti saya buat yaitu CRUD pelanggan. Ini kita buat perancangannya juga di PHP MyAdmin, baru kita koneksikannya nanti di NetBeans. Ini adalah tampilan form loginnya. Kita membuat G-labelnya di sini ada merek mobil, tipe mobil, sampai dengan harga mobil.
Di sini ada 4 button yang saya gunakan, yaitu simpan, cari, edit, dan juga hapus. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan tabel, di mana nanti hasil dari outputnya ini akan dicantumkan di tabel ini. Oke, ini adalah source code CRUD untuk mobil. Di sini untuk supaya nanti data yang ada di sini bisa berada dalam tabel ini, maka kita membuat seperti ini. Ada private void untuk load table. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, baru setelah itu setelah kita membuat source code untuk CRUD mobil, maka di sini tadi kita menggunakan 4 button, yaitu ada button simpan, ada button edit, dan inilah source code untuk button simpan. Dimana di sini nanti ketika kita membuat data, maka di situ nanti akan disimpan ke dalam tabel. Baru setelah itu source code untuk button search. Ini adalah source code untuk button search, di mana di sini nanti akan ketika kita mencari data, maka kita langsung bisa mengklik button search. Maka data tersebut nanti akan muncul. Nanti ada perintah data ditemukan. Baru setelah itu teman-teman, source code untuk button edit. Nah, button edit ini ketika kita sudah membuat tadi, kita sudah menyimpan data, tapi mungkin ada kesalahan ataupun ada perubahan pada data tersebut, kita bisa mengklik button edit untuk mengeditnya. Oke, setelah itu adalah source code untuk button delete. Nah, button delete ini juga berfungsi untuk menghapus. Ketika kita ingin menghapus data yang ada dalam tabel, maka kita bisa mengklik button delete. Oke, nah source code untuk button fresh ini yaitu untuk mengembalikan, supaya pengisian data tersebut bisa kosong kembali dan bisa diisi ulang ataupun diketik ulang. Oke, baik teman-teman, setelah kita membuat source code daripada mobil tadi, sekarang kita runkan CRUD mobil ini. Ini adalah hasil run dari CRUD mobil. Dan di sini saya sudah membuat data penjualan mobil. Di sini ada merek mobil Jeep, ada tipenya sampai dengan harga mobil. Di sini ada 5 button, yaitu simpan, cari, edit, dan hapus, dan juga refresh. Oke. Di sini ketika kita sudah memasukkan ataupun mengisi data, maka kita bisa menyimpannya. Ketika kita nanti klik button simpan, maka data ini akan berada di dalam tabel. Nah, ini adalah output untuk button simpan. Tadi seperti yang saya bilang, ketika kita klik button simpan, maka akan ada perintah menyimpan data berhasil. Nah, ketika tadi source code-nya kita sudah benar, maka ketika kita menyimpan data pun itu berhasil. Data yang ada di sini sesuai dengan yang ada di dalam tabel. Nah, ini adalah sekarang hasil output untuk button cari. Nah, seperti yang saya katakan tadi, button cari itu ketika kita ingin mencari data, maka kita bisa mengklik button cari. Maka ketika data tersebut sudah ditemukan, maka akan ada perintah data ditemukan. Baik. Namun juga ketika kita ingin menghapus data tersebut, kita bisa menghapusnya. Contohnya kita hapus data mengenai merek mobil Toyota. Maka kita bisa klik hapus, maka akan ada perintah data telah dihapus. Oke. Baik teman-teman. Setelah data berhasil dihapus, maka di sini nanti tinggal hanya ada 1 data. Tadinya yang ada 2 data di sini, sekarang tinggal 1, yaitu data Jeep. Oke. Nah, ketika kita juga ingin menghapus untuk mengedit data yang ada di dalam tabel tersebut, kita bisa mengklik button edit. Maka ketika kita mengklik button edit, di sini akan ada 2 pilihan, apakah kita ingin mengeditnya, yes atau no. Dan di sini saya ingin mengeditnya, saya klik yes. Maka di sini akan ada perintah lagi, program akan diedit. Nah, di sini
program yang sudah diedit ini adalah di sini saya sudah merubah dari mungkin dari segi harga. Oke. Baik teman-teman. Sekarang mengenai CRUD pelanggan. Baik, tadi yang pertama adalah mengenai CRUD untuk mobil dan sekarang CRUD untuk pelanggan. Ini masih dalam sistem penjualan mobil. Dimana kalau dalam penjualan mobil ini pasti ada yang namanya pelanggan. Terlebih dahulu kita membuat form untuk pelanggan. Di sini tetap ada buttonnya, ada button simpan, edit, cari, dan juga hapus. Oke, langsung saja source code untuk button simpan. Di sini sama seperti yang di mobil, cuman berbeda-beda. Dimulai dari segi G-labelnya. Kita membuat source code-nya seperti ini untuk button simpan. Nah, baru setelah itu kita juga membuat source code untuk button edit. Inilah source code untuk button edit, dimana kita cantumkan di sini mulai dari TXT pelanggan hingga dengan TXT harga. Oke. Nah, baru setelah itu ini adalah button untuk hapus. Button untuk hapus di sini. Ketika kita ingin menghapus data, maka kita cantumkan juga semua data yang ada di form data pelanggan. Oke. Di sini pun ada output untuk button simpan. Setelah kita sudah membuat tadi dari segi button simpan, cari, edit, dan juga hapus, maka kita runkan. Kita merankan hasil dari CRUD untuk pelanggan. Di sini saya sudah membuat data pelanggan dimulai dari nama pelanggannya hingga harga mobilnya. Oke, ketika saya klik simpan, maka di sini ada perintah menyimpan data telah berhasil. Ketika penyimpanan data sudah berhasil, maka di sini akan ada langsung isi dari text field ini akan ada di dalam tabel. Oke, sekarang hasil output dari button edit. Ini adalah output dari button edit. Ketika saya ingin mengedit, contohnya saya edit dari segi ketika saya ingin mengedit, maka di sini akan ada program akan diedit. Baru setelah itu ini adalah mengenai output dari button cari. Ketika kita mengklik data yang ada dalam tabel, maka yang kita klik adalah button cari, maka data tersebut nanti akan berhasil ditemukan. Di sini akan ada pemberitahuan data berhasil ditemukan. Oke. Namun ketika kita ingin menghapus data, kita bisa klik langsung data yang ada di dalam tabel, maka nanti akan ada langsung pemberitahuan data berhasil dihapus. Oke. Nah, baik teman-teman, demikianlah presentasi saya. Jika ada kesalahan, baik dari tutur kata, sikap, saya mohon maaf. Sekian presentasi saya. Shalom.